Halo, kembali bersama Kak Wawan di channel berfisika.com ya. Channel yang menjadi inspirasi belajar fisika dasar di TPB ITB ya. Oke, kita sudah memasuki modul tutorial kelima ya. Topiknya induksi elektromagnetik dan arus AC ya. Jadi materi UAS, materi ujian akhir semester, ini kita mulai dari bab induksi ya. Materi terakhirnya sampai fisika modern ya. Sekitar ada 6 bab lagi lah ya dari sekarang. Oke. Kita lanjutkan nomor berapa ini? Nomor satu ya, bagian pertanyaan ya, guys. Oke. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Oke. Gambar menunjukkan sebuah kumparan kawat yang ditekan dalam medan magnet seragam. Jadi ceritanya di sini ada medan B yang seragam, nilainya konstan di tiap titik ya. Kemudian ada kondisi yang pertama, kondisi A, ketika kumparan ditekan sehingga luasan mengecil ya. Nah, jadi pada kondisi yang pertama luasannya mengecil, A-nya mengecil katanya ya. A-nya mengecil. Kata kuncinya mengecil dulu ya. Nah, seperti ini. Maka apakah arus induksi searah jarum jam berlawanan jarum jam atau nol? Itu pertanyaannya ada tiga ya. Searah jarum jam arus induksinya berlawanan jarum jam atau nol. Oke. Nah, bab induksi magnetik ini dimulai dengan konsep dari hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday ini bunyinya seperti ini, teman-teman. GGL induksi ya itu sama dengan minus N d flux per dt. Nah, N ini banyaknya lilitan ya. N banyaknya lilitan. Ya, karena ini sebuah kumparan berarti N-nya saya anggap satu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tanda negatif ini nanti berkaitan dengan hukum Lenz, teman-teman ya. Jadi tanda negatif ini nanti apa? Dijelaskan oleh hukum Lenz. Jadi kalau ini hukum Faraday ya tentang arus induksi atau GGL induksi. Nah, kalau untuk arah-arah dari arus induksinya itu adalah tentang hukum Lenz. Oke, saya akan coba jelaskan apa itu hukum Lenz ya. Hukum Lenz adalah ini menyatakan, ini error, bentar. Ini menyatakan tentang eh, arah dari flux induksi ya, flux induksi yang bersifat melawan perubahan flux awal ya, flux awal. Flux di sini yaitu medan magnet dikali dengan normalnya eh, luas ya disebut flux. Ini flux ya. Jadi flux itu menyatakan banyaknya garis magnet ya yang menembus apa? Yang menembus sebuah luasan. Menembus sebuah luas tanda kutip di sini sebuah kumparan ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kasus pertama, jika jika perubahan flux awal mengecil, nah apa hukum Lenznya? Maka perubahan perubahan flux induksinya itu harus apa? Harus ditambah ya, ditambah artinya harus eh, searah. Jadi misalkan eh, fluxnya mengecil ke arah kanan, flux mengecil ke kanan. Nah, berarti si induksinya apa? Jadi flux induksinya harus kemana? Harus ditambah ke kanan. Harus ditambah ke kanan. Ke kanan gitu ya. Yang kedua, jika perubahan flux awalnya membesar,
Nah, maka flux induksinya atau perubahan flux induksinya harus dikurangi atau dilawan ya, tanda kutip dilawan. Nah, contoh kasusnya ini contohnya example, ini contohnya jika flux membesar ke kanan ya, misal ke kanan, maka flux induksinya apa? Flux induksinya harus dikurangi ke arah kiri. Nah, jadi kalau ke kanan membesar, jadi kita harus dilawan ya dengan arah yang ke kiri membesar juga. Itu ya aturan kira-kira terkait hukum Lenz dua poin ini ya. Oke, kita akan coba kerjakan di nomor A ini ya. Oke. Nah, kan katanya GGL induksi sama dengan min D per DT dari B dikali A ya. Oh, nggak cukup ya saya lembar yang baru ya. GGL induksi itu minus N per DT dari B kali A ya. Karena B-nya konstan, berarti saya punya DA per DT ya. Nah, tadi kan mengecil katanya ya. Luasannya mengecil. Nah, luasannya ditekan sehingga DA per DT-nya mengecil. Mengecil kemana? Mengecil arah masuk kan? Artinya apa? Artinya arah masuk bidang itu ya, arah masuk bidang itu mengecil arah masuk bidang. Artinya fluxnya ya, artinya flux awal itu akan mengecil, mengecil ke arah masuk bidang. Berarti apa hukum lensnya? Sehingga hukum lensnya apa? Sehingga flux induksinya akan apa? Akan menambah ya, akan melawan perubahan mengecil. Berarti flux induksinya harus menambah ya ke arah masuk bidang, ke arah masuk bidang. Masuk bidang. Berarti kita pakai aturan tangan kanan seperti ini. Yang ini adalah B gitu ya. Ini adalah arus. Karena kita ingin induksi, berarti arusnya juga arus induksi. Yuk, pakai tangan kanan teman-teman. Pakai tangan kanan. Karena B induksinya masuk, kan tadi melawan pengurangan. Berarti B induksinya harus ditambah masuk ke dalam. Berarti ini B induksi, berarti ini arus induksi. Tuh. Berarti kemana arus induksinya? Jadi arus induksinya kemana? Ke searah jarum jam. Jadi arus induksinya searah jarum jam ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman memahami konsep konsep di tutorial-tutorial ini karena di ujian itu yang diutamakan tuh konsep ya seperti kemarin hukum Gauss ya diganti ya permukaannya bendanya kan bola gitu diganti jadi permukaan apa silinder gitu itu tidak masalah teman-teman permukaannya memang jadi permukaan Gauss tapi muatannya kan muatan yang dilengkupinya siapa tetap benda itu gitu ya jadi hal-hal semacam konsep-konsep memang ditekankan yang paling utama ya di pengerjaan di ujian ya. Oke, berarti nomor B bisa dijawab tuh teman-teman ya. Katanya si apa si luasan yang tadi kan nomor B nih. Ketika kumparan ditekan hingga mencapai bentuk akhirnya, maka apakah arus induksi sekarang mah kan si kumparannya tadi awalnya kecil menjadi normal nih. Misalkan normal seperti ini. Aduh, maaf maaf. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, di sinilah. Nah, awalnya kan mengecil. Awalnya kecil menjadi besar. Sorry, menjadi bentuk yang standar yang tadi, ya, menjadi yang standar gitu, misal. Nah, ini awalnya nih awal, ini akhirnya, akhirnya, ya.
Nah, jadi kan berarti apa? GGL induksi minus dA per dt dikali B ya. Nah, dA per dt-nya akan membesar. Membesar ya. Berarti kan tadi apa? Kalau membesar apa? Melawan perubahan. Melawan perubahan membesarnya kemana? Membesarnya ke arah X ya. Nah, tadi jika dia membesar, berarti harus dilawan ke arah membesar yang berlawanan. Sehingga karena membesarnya ke dalam, ya, kan semakin besar ke dalam si medan magnetnya. Aduh, ya. Berarti ini flux ya. Ini flux. Flux awal. Membesar. Membesar kemana? Ke dalam. Nah, berarti flux induksinya harus keluar, berarti melawan. Harus keluar bidang. Ya, berarti pakai tangan kanan, ya. Pakai tangan kanan. Berarti ini B induksi. Nah, berarti ini adalah arus induksinya. Jadi kalau membesar, berarti pakai tangan kanannya keluar bidang. Berarti arusnya berlawanan jarum jam. Jadi arusnya berlawanan jarum jam. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus menguatkan konsep-konsep yang terdapat pada soal-soal di tutorial ataupun nanti di kuis atau di ujiannya. Karena nanti bukan tentang latihan soal, bukan. Tapi tentang bagaimana teman-teman menguasai konsep yang sangat-sangat fundamental, sangat kokoh, sangat kuat di beberapa konsep soal. Oke, itu saja untuk nomor satu bagian pertanyaan ya. Dukung terus channel ini. Belum yang bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Atau share ke teman-temannya. Bagi teman-teman membutuhkan pendampingan di TPB ITB, boleh deh teman-teman join bersama kami ya di Mese. Mese sangat-sangat lengkap fasilitasnya. Udahlah, mungkin udah tahu teman-teman ya. Jadi intinya boleh teman-teman WA ke nomor saya 0857 22009181. Program tengah semester sangat-sangat hemat teman-teman ya. Harganya sangat minimalis tapi fasilitasnya sangat-sangat optimum, sangat-sangat maksimal. PR, tugas, tutorial, solusi-solusi dan sebagainya, konsultasi banyak gratis itu fasilitas dari kita ya. Kantor luas, ada wifi dekat ITB dan sebagainya ya. Sampai jumpa di nomor-nomor selanjutnya. Salam berfisika.com.